Oke, selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Maaf, ada orang gila menyusup di Zoom kami. Orang gila yang mengantuk. Orang gila ngantuk, bener. Udah gila ngantuk. Lapar lagi, gila ngantuk lapar. Kurang. Lapar, gila, ngantuk, botak, tembem, gendut, deh, pas. Malam ini kita ditemani sama ketua tim penonton. Namanya Ibu Nia Nuraini. Bu Nia Nuraini karena dia lahirnya di waktu dekat, klien nanya Nia Nuraitu. Gitu. Iya. Jauh, itu kan jauh. Harus ditunjuk. Iya, betul. Nuraitu. Sama Nuraitu. Oke, akhirnya kami di sini ngumpul lagi untuk berpodcast dan membahas sesuatu yang tentu saja sangat penting, seperti aib. Penting ya? Oke, aib ya mungkin beberapa orang tuh suka menyembunyikan aibnya, ya seperti ini kan, nggak semua orang itu suka kan aibnya diumbar-umbar dan jadi konsumsi publik. Tetapi ada juga orang yang mengumbar aib, baik itu demi sensasi, demi viral, prestasi viral dong. atau ini yang kita pertimbangkan, atau mengumbar aib demi menjalin kedekatan dengan orang lain. Nah, kita cerita-cerita dulu deh, aib masing-masing dan perspektif masing-masing, pendapat masing-masing. Apakah boleh kita mengumbar aib kita supaya kita bisa lebih dekat atau bisa berelasi gitu ya dengan orang lain gitu. Sini ada Mbak Novri. Halo Mbak Novri. Sebelah mana sih Mbak Novri? Hai. Mana aja lah. Di mana aja. Dan juga ada ini Om Yaser. Hi, recording in progress. Ternyata selama ini beliau pengisi suara recording in progress-nya Zoom. Ganteng ya suaranya ya. Ganteng. Kayak suara ini bioskop sudah dimulai. Para penonton dengarkan itu ya. Pintu teater 3 susah dibuka. Silakan lewat pintu belakang. Oke deh. Gimana kita bahas soal aib, Mbak Novri? Mas Yaser. Akan diurutkan berdasarkan yang paling muda dulu. Jadi Ulwan dulu, habis itu Novrita, habis gitu bapak gua. Tadi pertanyaan kan saya sudah membuka nih, ya kan? Saya sudah membuka, berarti Mbak Novri dulu kita lempar. Gimana Mbak Novri? Tapi kan gue udah ketawa barusan. Terus kalau udah ketawa kenapa? Artinya lo bebas aib, lo nggak bebas aib, tahu nggak sih lo? Silo. Nggak kelihatan. Berarti gue udah kontribusi gitu maksudnya. Nggak bisa, kontribusi lo adalah harus dalam kondisi mempermalukan diri sendiri. Nah, itu topik podcast selanjutnya. Ya makanya aib lo apa? Ayolah. Aib Lo tuh bukan orang tanpa noda. Justru gue yang menimbulkan noda di orang lain. Anda pernah ternoda olehku. Coba Mbak Novri cerita dong apa aibnya dan mungkin gimana perspektifnya kalau kita membagikan aib demi bisa bercerita atau bisa dekat dengan orang lain. Oke. Kalau nggak bisa bangun pagi tuh aib bukan? Itu sih biasa. Nggak bisa bangun pagi itu adalah sebuah kemalasan. Dalam. Bukan aib ya? Bukan, itu kemalasan dalam. Aibnya apa ya? Gue soalnya kayak princess gitu yang berada di Menara Gading. Kalau yang dengar terus muntah silakan loh, saya persilakan loh ya. Kalau muntah Menara Gading.
Tanda gading tak kotak. Tak gading tak ubat. Oke, gue inget. Aib gue itu adalah gue waktu SD lah ya, sampai SMP, gue mengkoleksi poster New Kids on the Block. Ya, Aib. itu kan aib. Belum selesai ceritanya. Oh, oke. Itu hanya hobi tolol, bukan aib. Belum selesai ceritanya. Iya. Oh, lo jadi mengkoleksi poster New Kids on Goblok. Oke, terus gimana? Ntar diserang Army loh. Oh iya. Wah. Army-nya New Kids on the Block. Udah sepuh-sepuh dong. Iya. Lebih serem bukan? Ternyata sumuran sama kita, Army. Terus si poster itu gue tempel kan seperti biasa layaknya teenager, ditempel di tembok gitu kan. Nah, aibnya adalah gue itu selalu ngerasa bahwa si ganteng-ganteng ini itu kalau gue lagi, misalkan gue lagi ganti baju gitu, mereka lagi ngeliatin gue. Ya Allah. Halo tiket dewa. Kalau itu mau bukan naik, itu gila namanya. Halo tiket dewa. Terus udah gitu gue ceritain ke teman gue kan, lu waktu SD ini nggak koleksi itu nggak poster NKTB? Oh iya, gue juga. Dia bilang iya gue juga gitu kan. Iya, terus kayak ngerasanya dia lagi ngeliatin kita ya. Enggak gitu. Mungkin Mas Yaser, Mbak Novri, aibnya itu adalah udah tahu kerasa diliatin, bukannya malah ditutupin tapi malah diumbar-umbar gitu. Nggak ditutupin juga tetap malu buat gue sih. Kata si posternya, ini anak kenapa sih orang cuma kita gaya doang, ngeliatin lu juga kale gitu kali hitungannya. Orang kita cuma gini. Jadi aibnya gue tuh dari kecil emang geeran orangnya. Gue harus konfirmasi itu bukan aib, Nov. Itu sakit namanya. Sakit ya. Kelainan jiwa ya. Jadi ya aib gue itu adalah itu, kelainan jiwa. Terlalu halus. Mungkin yang pasti itu lo adalah schizophrenia. Mungkin. Panggilannya Nia. Itu dong orangnya. Tuh, di atas. Panggilannya Sistro, kan nggak mungkin. Kamu schizophrenia. Panggilannya Nia. Iya. Ini kalau Sistro susah. Jadi penyakit gue itu pernah bikin gue malu banget. Jadi gue mau fotokopi. Terus di depan tempat fotokopi itu nongkrong lah beberapa cowok-cowok lah gitu, mamang-mamang gitulah. Terus dari pas gue masuk, aduh gue males banget nih banyak mamang-mamang. Nih nanti gue digodain nih, ger. Terus udah gitu, fotokopi lah gue. Udah selesai. Jadi fotokopi tetap, karena gue perlu kan. Fotokopi? Enggak dong. Terus udah gitu karena gue butuh kan, jadi ya mau nggak mau gue fotokopi. Terus gue ini lagi oke, kembaliannya udah, fotokopinya udah, oke beres. Ya terus pas cabut, aduh gue ngerasa masih diliatin nih. Terus si mamang-mamang ini pada manggil, mbak, tuh kan bener kan, catcalling nih. Terus dia bilang, mbak, ini aslinya ketinggalan. Padahal gue udah jutek banget, males banget. Ternyata emang aslinya ketinggalan. Berarti ada istilahnya ada untungnya juga memelihara kegeeran itu ya, karena supaya nggak berasa di catcallingin tiap hari gitu. Iya. Betul. Luar biasa ya. Terus itu pernah diceritain ke orang-orang lain nggak nih aib-aib begini nih? Kalau yang tadi ya NKOTB itu baru sekali doang ya sama temen gue itu, dia bilang, hah enggak gue gitu. Terus langsung mengurung dewa gitu. Kayaknya aku gila deh. Terus tapi kalau yang fotokopi ceritain ke orang. Nah itu kenapa tuh ada yang dipilih-pilih gitu? Aibnya Mbak?
Kalau yang pertama apa ya? Nggak takutnya banyak orang nggak relate. Karena nggak umum kan gitu, nggak tahu rasanya gimana gitu. Tapi kalau yang fotokopi kan ya semua orang relate, kayak calling segala macam itu kan relate kan, kegeeran. Itu ada satu lagi cerita waktu itu yang gue ceritain di trainingnya kita waktu ikut training di Singapura. Jadi dalam bahasa Inggris pernah gue ceritain juga sama si coachnya, gitu. Itu perlu ceritain. Nanti semuanya cerita gue nih. Iya, Bang, sengaja kita pancing ya Mas Yaser ya. Iya, yang lain nggak usah cerita. Udah nggak apa-apa, Nov. Udahlah. Episode spesial ini, Novita judulnya. Gitu loh. Iya, nih podcastnya spesial aibnya Novri nih. Jebak. Jadi gini, dulu gue pernah ngontrak di satu rumah. Terus di dekat rumah itu tuh ada bengkel VW. Kan keren tuh ya, orang-orang yang hobi VW tuh pasti keren-keren kan, cowoknya ganteng-ganteng. Nggak juga. Buat gua ganteng, buat lu kan kalau lu bilang ganteng malah mencurigakan. Nah, terus saban hari gua harus lewat jalan itu karena gang gitu kan jalanannya. Jadi harus lewat situ. Nah, terus ada satu nih cowok yang ganteng banget nih, kayaknya ownernya lah gitu. Gue udah ngincar-ngincar. Terus saban lewat, dia nggak pernah nengok, dia selalu sibuk sama VW-nya. Balik lagi masih nggak nengok juga gitu. Suatu kali, dia ngeliatin gue. Ini beneran, gue nggak halu. Dia bener-bener ngeliatin gue sampai muter. Jadi dia lagi nungging gitu kan, lagi betul-betulin itu mesin, terus dia sampai nengok sampai jauh gitu. Ih, gila, itu diliatin, seneng gue gitu kan. Pas gue liat bawah, gue pakai jaketnya kebalik. Habis itu gue nggak mau, kalau ada dia gue nggak mau lewat. Dilema. Oke, dari ciri pertama Novi ya. Pertama adalah halu, 2 gila, 3 bodoh. Ya kita balik nih. No. Gitu, sekali-kalinya dia nengok, dia bingung lah, ini cewek gila apa ya. Gue bilang juga apa, emang ada nggak beres. Ada jaringan-jaringan sarafnya yang nggak ketemu simpulnya. Ini saraf, gitu. Sri Mulatan. Nggak nyembun-nyembun. Sarafnya nggak salaman jadinya. Gitu. Cukup 3 cerita dari saya. Loh, kita mau bikin album loh ini sebenarnya. Kenapa cuma playlist aib. Nah, sekarang aibnya Ulan, silakan Man. Tadi katanya bapaknya Mas Yaser urutannya. Udah, gue coba bapak gue dulu ya. Lanjut dong Mas Yaser dong. Ini adalah kisah orang ngantuk yang dipaksa bercerita tentang aibnya. Jadi waktu itu gue SMP, rumah gue masih di mana waktu itu ya? Di Jalan MPR. SMP gue tuh di daerah Pondok Labu. Jadi gue naik Metro Mini 610 Blok M Pondok Labu. Nah, suatu saat gue pulang kan tuh. Mau nyampe sekolahan kan biasanya bisnya tuh sudah agak kosong. Nah, gue duduk di belakang tuh sambil dengerin Walkman. Ih, jadul bener ya Walkman. Dengerin kaset tuh. Sekarang keluar lagi Walkman. Kenapa? Sekarang keluar lagi Walkman. Keluar lagi ya? Iya. Gue dengerin gitu, gitu. Pas udah mau itu, dan itu 610-nya kan ya mobil nama juga mobil Metro Mini ya. Jadi bentuknya emang sangat tidak indah untuk dipandang, apalagi dirasakan. Udah berisik banget gitu kan. Udah pas lagi gini gue denger lagu, gue pengen kentut. Bukan kentut aja, gue gede-gedein. Gue lepasin gitu kan. Itu orang-orang langsung ngeliatin gue di depan. Ngeliatin gue gitu. Gue bilang anjing iya. Gue kan pakai headphone ya, jadi gue ada kentut gue sendiri. Gue bilang. Dan gue langsung dengan santai, gue nengok ke belakang juga.
Dan gue lupa kalau gue tuh duduk paling belakang. Jadi belakang gue tuh kaca. Nggak mungkin ada yang ngatur di belakang gue gitu loh. Gue bilangin orangnya belakang. Iya si anjing ini paling belakang yang mentok ya goblok gue bilang. Udah gue liat ke depan lagi. Itu aib yang apa ya rilis gitu loh. Gitu. Gue ada yang lega waktu itu. Gitu. Yang kedua masih terkait dengan kentut sebenarnya. Ketika gue siaran ya di Women Radio, gue kan siaran jam 6 pagi, berangkat jam 3:30. Jadi banci pulang, gue berangkat tuh, gitu ya. Kuntilanak pulang tugas, gue berangkat tuh, gitu. Jam 5 gue berangkat. Udah sampai di mana? Sampai di Menara Empirium situ masuk. Nah pagi kan berarti lah kagak ada yang nggak ada orang kan? Ya udah gue masuk. Lagi-lagi perut gue sakit banget tuh. Aduh sakit banget. Gue pengen buru-buru sampai atas. Gue pengen buru-buru boker kan. Gue masuk gitu. Gue masuk. Pencet lantai 31. Jauh kan tuh. Oke gue bilang. Ah bodoh gue kentut aja lah kagak ada orang. Ini kan udah gue keluar. 31 kebuka. Ternyata ada rombongan kantor lain yang pulang dari lembur. Gua keluar 5 orang masuk dalam hati gua makan tuh kentut gue dan gue yakin itu di lantai 31 sampai lobi dia mencium aroma bekas gua dan itu gua aminin sampai sekarang gitu. Kalau itu belum pernah sih. Nah, gitu. Parah. Yang paling parah adalah ketika di Women Radio, gue sih yakin lu tahu cerita ini gitu loh. Karena gue adalah pekerja kreatif dan pekerja kreatif kadang-kadang nggak boleh jauh-jauh dari namanya bokep gitu. Kalau gue liat muka lu semua kesel yang liatnya ya. Kayaknya sedang menikmati seorang. Ya ini challenge untuk nggak ketawa. Ayo. Oh gitu, yakin lo. Oke. Udah, kalau nggak ketawa juga, ntar gue telanjang di sini biar lu udah ketawa. Jadi, udah nih. Ini baru pusing, share, ditelepon sama temen, share, bikin ini dong, share, ada sebuah kerjaan lah. Deadline-nya kapan? Nah ini kan orang-orang itu kan kalau ngasih deadline suka kagak sopan gitu. Deadline-nya kemarin, share. Bajingan, gue bilang, gue bikin sekarang, kalau gitu udah gue bikin sekarang. Stuck lah otak gue. Dulu kan di rumah komputer gak ada, adanya laptop doang lah. Gue nggak nyaman pakai laptop. Dan kalau gue di kantor kan di ruangnya ruang studio, AC, pakai speaker, komputernya gede, mantep nih. Udah balik gue dapat ya. Bokep aja dah, gue bilang bokep gue pilih. Gak ada yang keren juga bokep. Terakhir kan tiba-tiba Korea tuh nongol, aduh Korea lagi gue nggak demen banget, tapi nggak ada lah, yang penting ada aja gitu kan. Gue lihat lama-lama kayaknya nggak ada yang aneh di bokep. Kok gue lihatnya kagak nafsu gitu. Nah, apa yang salah ya? Tapi Korea bener rambutnya kurang tetap. Gue lihat bajingan laki dua-duanya kurang ajar bener. Nah kan gue sejak situ gue bilang anjing. Sejak itu gue makin benci sama Korea beneran sumpah. Parah. Kita laporin nih army bokep Korea nih. Biar diserang. Tak boleh lah. Kenapa jadi begini? Ini nanti bisa dieditkan ya, Man. Nggak bisa lah. Sensor ketit gitu bisa kan ya? Kalau dipotong khusus untuk ngomongin bokep Korea bisa. Jangan lo gila. Jangan. Dibaca mau lihat sama mahasiswa gue lagi gila lo. Iya dan gue bingung. Dan yang itu teman gue, lo ngapain sih nonton ini? Lu suka yang homo? Emang ini homo? Itu lihat laki-laki dua-duanya. Bajingan, iya bener bajingan laki-laki dua-duanya. Si anjing. Karena Korea, gue nggak tahu dibentuknya sama aja buat gue orang Korea sama rambut pirang dua-duanya gitu loh, kurus-kurus gitu. Ternyata Kan suaranya kedengeran, harusnya suara cowok. Kan dalam ruang studio, gue nggak mau kenceng-kenceng banget suaranya, takut kalau beneran keluar, gue kecilin. Begitu deh. Temen lu nggak percaya tuh, kalau ngomong enggak lah gede-gede ini ya, wow. Gamat ya, anjret. Sejak itu gue nggak suka sama Korea, kecuali mie Korea gue suka.
Kalau bokep udah nggak suka lagi nah. Terus pernah diceritain nggak tuh cerita-cerita itu? Kenapa? Pernah diceritain nggak ke orang gitu demi apa misalnya persahabatan atau Lo semua demi menghibur kami gitu. Berarti ya. sama kali gue cerita, gue sebenarnya cuma bukan butuh lo ketawa, lo kasihan. Malah hiburan buat lo semuanya. Salah berteman gue kayaknya di sini nih beneran. Gue boleh cerita aibnya Mas Yaser nggak? Banyak banget dong nanti. Kok koleksi lo lebih banyak daripada gue sih, no? Aib gue yang mana lagi tuh? Aib yang pas kita mau pindahan perpus. Yang kentut ya? Iya. Kentut lagi. Ya ampun. Ceritain lo. Kenapa gue semuanya terkait sama angin buangan gitu? Terkait sama bagian belakang lebih tepatnya ya. Bingung gitu. Gimana, no? Kan mau pindahan, ya kan? Terus harus Pindahan apa nih? Enggak, bukan baru masukin perpus. Baru masukin waktu itu Mbak Nia belum ada soalnya. Belum lahir. Iya. Masih proposal waktu itu Mbak Nia. Masih proposal. Terus kita lagi mau masukin buku-buku ke lemari. Terus gue bilang, Mas Eser, lu ngisi yang bawah ya? Ya jangan deh. Ngisi yang bawah, jangan deh. Ya deh, kata dia kita ada, maulah dia. Ngisi yang bawah, Dut, maaf. Terus kebanyakan mukanya dia. Bukan, gue masih capek. Enggak, lu nggak ngomong gitu. Gue deh tiba-tiba brut gitu kan. Kita bilang, tapi nggak usah pakai bunyi dong. Gitu ngomong, gue masih inget banget. Gue bilang, kan gue udah bilang tadi, jangan nyuruh gue di bawah. Bunyi dah tuh. Kata Novita, tapi nggak usah pakai bunyi gitu dong. Ya, tadi gue mikir dia nggak denger. Oke. Ternyata lebih menyenangkan cerita aib orang ya dibanding Betul. Tuhan menutup aib kita, tetapi teman kita mengumbar aib kita. Oke, terima kasih sudah menyimak episode kali ini. Ntar Tabok lo gimana? Enggak. Lu moderator, Pak. Masa moderator tiba-tiba ngomongin diri sendiri kan nggak enak. Nggak boleh gitu. Lu tuh kalau anak muda itu aja lebih banyak daripada orang tua. Nggak ada saya aibnya. Suci saya. Belum balik, Pak. Ceritain yang waktu lo jadi badut mampang, ceritain di sini. Yang lu pakai baju badut mampang tuh, ceritain. Gua rusak dia. Aduh, hoax. Gak ada aib saya. Ayo minimal 3. Gak ada. Satu aja susah mikirnya. Apa perlu nih tadi kita telepon yang FF? Apa? FF. Tadi Fanta forever. Mbak Nia nanya. Si Tit FFF. Apa tadi namanya Mbak? Zulfa. Tit, Zulfa tuh mantannya dia bukan. Terus kata Ulwa bukan. Mantannya dia namanya Tit FF gitu. Ya kan kali aja ya nama suami kan. Yeah. Tit Zulfa gitu, nama suaminya Zulfa gitu. Iya. Karena ada Hamdan Zulfa ya. Iya. Siapa tahu dia nikah sama Hamdan Zulfa, jadi keluarganya Zulfa. Pakai ini lagi pakai dinai bukan? Coba Nggak boleh gitu, Wan. Siapa tahu Ya, nggak apa-apa dong. Kan ya, mantan. Iya, nggak apa-apa. Tapi kan bukan faktanya. Fakta.
Nah, mantan gue juga gue nggak pernah pikirin, Wan. Terus? Kenapa? Ya makanya jadi lu juga nggak usah mikirin mantan lo. Enggak mikirin, cuma terakhir ngobrol. Masih ada orang pakai ini akun yang itu, bukan yang Zulfa. Masih ada harapan maksudnya. Bukan. Akun yang dulu maksudnya masih dipakai gitu, nama akun yang dulu gitu. Kabarnya kan gue dengar-dengar lu suka sama yang lebih tua, Wan. Iya. Ya, sampai sekarang masih, Wan. Apakah ada cerita berkaitan hal itu? Aduh. Masih ketawa. Saya Anda mau bikin podcast nggak nyiapin nih bahannya? kan moderator tadi disuruhnya. Ya bukan berarti dong moderator bebas dari tugas dong. Moderator itu memoderasi hal-hal yang kotor. Lu udah pasti. Ini kan kotor tadi, udah kotor semua tadi. Ya, lu sekarang kurang kotor. Ini. Dibanding si tadi gue tergolong jijik, teman-teman mas sopan, gue mah jijik banget gue dengernya yang punya gue. Lu lagi mau lagi, kagak mungkin. Aduh, apa ya? Laki-laki itu tempatnya berbuat dosa. Ya, dosanya kan nggak harus di-share di podcast juga dong. Justru yang nggak usah di-share itu yang paling keren. Oke, berarti pertanyaannya adalah kenapa lu nggak mau ceritain aib lo? Nah, Oh iya, bagus, pertanyaan bagus. Tadi kan soalnya pro kontra bercerita aib ya. Tadi 2 orang pro soalnya ya. Kalau saya sih merasa karena malu, jadi nggak pengen diungkap-ungkap gitu. Berarti laki-laki itu harus jantan, harus bangga dengan aibnya. Gue aja perempuan jantan. Masa yang jantan jadi jantan? Jantan. Emang kenapa harus ini? Kalau misalnya kita bisa berkomunikasi atau berinteraksi dengan humor yang nggak harus ngeluarin aib kita, emang kenapa kita harus ngeluarin aib? Cuman satu dasarnya. Apa? Karena podcast ini ngomongin aib. Itu. Pakai mancing Nah, lagi. inget apa? Perlu diingetin lagi. Podcast ini ngomongin aib. Tapi podcast ngomongin aib. Oh, nih, podcast ngomongin kucing, lu nggak ngomong aib nggak apa-apa. Ini aib, bukan kucing. Kan gue jadi kucing tujuh keliling kalau begini, tahu nggak sih? Oke, terima kasih sudah mendengarkan Sodik. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dah. Episode podcast yang gue nggak ikhlas beneran. Aduh, ampun dah.